Halo, kelas 4C. Selamat pagi semuanya. Ya, apa kabar? Baik ya. Nah, hari ini adalah hari Senin, tanggal 1 Agustus. 1 Agustus kita mau belajar pelajaran apa? IPA. Kita lanjutkan ya di halaman 16, yaitu mengenai pembagian daun. Minggu lalu sudah kita pelajari mengenai akar, batang, ya. Nah, sekarang kelompok daun. Langsung saja, Miss mau panggil Evelyn. Mau baca dulu Evelyn? Mau ya? Silakan Evelyn. Daun. Baca dulu. Daun. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas rangkaian daun, tulang daun, dan lebaran daun. Tulang daun dibedakan menjadi Evelyn ya? Oke lah, saya ganti ya. Menjadi Iona saja yang baca. Oke. Coba Iona. Iona, baca ulang ya. Di halaman 16 ya. Semua siswa buka bukunya halaman 16 nak. Yuk. tiga daun. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas tangkai daun, tulang daun, dan lembaran daun. Tulang daun dibedakan menjadi A. Tulang daun menyirip. Contohnya daun jambu dan daun mangga. B. Tulang daun menjari. Contohnya daun pepaya dan daun singkong. C. Tulang daun melengkung. Contohnya daun sirih dan daun enceng gondok. D. Tulang daun sejajar. Contohnya daun padi dan daun jagung. Berdasarkan jumlah helainya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun menjemuk. Contoh daun tunggal yaitu daun sayang, sampai di sini saja nak, sampai tulang daun dulu ya. Oke, Miss mau panggil yang ada di kelas. Nah, yang ada di kelas yaitu apa ya? Arthur. Ayo Arthur, maju Arthur. Yuk. Arthur mau baca? Ayo maju. Harus baca dulu ya. Ya, baca yang kuat coba. Oke, thank you Arthur. Baiklah, misalnya ya. Mengenai daun. Nah, sebelum saya lanjut topik daun, ini mau tanya, apa fungsi daun? Masih ingat nggak? Apa fungsi daun? Itu di awal kita belajar mengenai tumbuhan. Apa fungsi daun? Ya, masih ingat tidak? Apa fungsi daun? Fungsi daun, nak. Fungsi daun. Ya. Percaya diri. Percaya dulu. Saya mau yang percaya diri, yang angkat tangan dia mau menjawab. Fungsi daun. Oke, sini maju yuk sayangnya. Ayo maju yuk. Apa fungsi daun? Ingat tidak? Sini sayang, sini maju yuk.
Yuk, yang mau tampil maju ke depan. Ayo, apa fungsi daun? Nah, di tengah yuk. Nah, lihat. Untuk nama lain tadi apa? Nama lainnya tadi apa? Fotosintesis 100. Siapa namanya? Rizio. Rizio bagus. Dia percaya diri, berani dia untuk menjawab. Fungsi daun adalah untuk membuat makanan, ya. Nama lain tadi apa, Rizio? Fotosintesis. Very good. Kita lanjut ya. Pengelompokan pada daun. Nah, perhatikan nak, jangan ada yang melamun ya. Nah, sebelum masuk pengelompokan, Miss mau kasih tahu dulu mengenai bagian-bagian pada daun. Ya, perhatikan ya. Oke, perhatikan. Ada namanya tangkai daun. Ya, ini saya kasih tunjuk daun asli. Tadi pagi-pagi Miss petik-petik daun, udah Miss foto, nah dia daunnya. Ya, daun di rumah Miss. Jadi, yang namanya tangkai, satu orang dulu deh yang di kelas, yang tinggi badannya siapa ya? Siapa? Boleh lah, sini yuk. Coba tunjuk yang mana tangkai nak, supaya teman-temannya bisa melihat yang mana tangkai itu ya. Ayo terbuka tunjuk. Coba lihat dulu yuk. Tangkai apa nak? Tangkai daun yang mana ini? Tunjuk terbuka. Ini adalah tangkai daun. Kalau yang ini sama ya. Namanya apa? Namanya apa Arthur? Namanya apa Mika? Masih terbuka. Perhatikan semua. Kemudian selain tangkai daun ada tulang daun. Yang mana tulang itu? Coba terbuka, lihat. Nah ini ya, tulang daun ini yang bercabang-cabang. Ini lihat, tulang daun. Ya, namanya apa? Ya, tulang daun. Ya, tulang daun. Ini juga sama. Ada namanya tulang daun. Oke, saya perjelas lagi. Banyak nih daun yang foto. Lihat lagi yuk. Tulang daunnya kelihatan ya, yang bercabang-cabang ini loh. Namanya apa terbuka? Namanya apa Iona? Ayo buka mikrofonnya Iona. Namanya apa nak? Tulang daun, Miss. Tulang daun ya. Oke, thank you. Nah, kemudian bagian lembaran daun. Lembaran. Seluruh ini ya, seluruh daun ini namanya lembaran, ya. Namanya apa? Ya, namanya apa terbuka? Lembaran daun. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Namanya lembaran ya. Seluruh dari halayak ini namanya lembaran daun. Oke, thank you. Tes buka. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Nah, pembagian pada daun, yaitu tulang daun menyirip.
Ini pembagian tulang daun ya. Tulang daun menyirip, contoh tumbuhannya adalah daun jambu, daun mangga. Tulang daunnya bagaimana? Tulang daunnya bagaimana? Halo? Menyirip, ingat. Tulang daun menyirip apa tumbuhannya? Contohnya? Tumbuhannya adalah oke. Kemudian ada lagi istilahnya selain menyirip, tulang daunnya menjari, ya. Tulang daunnya menjari. Contoh apa tumbuhannya? Oke. Punya nggak tumbuhan pepaya di rumah? Jujur dulu, siapa yang punya tumbuhan pepaya? Nah, nanti kamu pulang sekolah diperiksa lagi ya. Ya, lihat daun pepaya kamu itu bentuknya apakah menjari? Oke. Daun singkong, daun ubi. Daun singkong punya di rumah? Enggak punya ya. Oke, kalau kamu punya bukan. Ya, jadi nanti dicek aja daun pepaya atau daun singkong bentuk tulang daunnya itu. Tulang daunnya ya. Kemudian siapa yang punya tumbuhan mangga di rumah? Yang di rumah sayang. Punya nggak di rumah? Jangan punya, nanti nggak punya. Oke, syukurlah kalau punya ya. Oke, dengarkan. Dengarkan, Nak. Nanti lihat bentuk daun jambu dengan daun mangga, salah satu tumbuhan ini. Tulang daunnya apakah menjari? Menyirip maksudnya. Menyirip ya. Jadi kalau punya tumbuhan mangga harus tahu, oh iya benar, ini daunnya menyirip gitu ya. Tumbuhan jambu, oh ya benar daunnya menyirip ya. Jajar seperti ini, menyirip ya, berbaris ya. Kemudian ini menjari, ini gampang sekali, katanya seperti jari. Oh, tumbuhan pepaya sama singkong, menjari gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi melengkung. Ini contohnya daun sirih. Ini gambar aslinya. Daun sirih dan eceng gondok. Ini daun sirih udah nggak asing lagi ya, ini familiar sekali. Dia bisa tumbuh di mana aja, daun sirih. Merambat tumbuhannya. Pernah lihat daun sirih? Pernah makannya? Nggak pernah ya. Tapi tahu lah bentuknya. Bentuknya bagaimana? Bentuknya melengkung. Bukan bengkok, Nak. Melengkung. Daun sirih bentuknya melengkung. Nah, ini gambar aslinya. Kemudian eceng gondok. Ya. Oke, gini aja. Biasanya eceng gondok ini, dia kan tumbuhan air. Anak-anak yang pelihara ikan di rumah siapa? Pakai kolam atau akuarium? Nah, kalau dia di kolam biasa gitu, biasanya tumbuhannya itu tumbuhan air, yaitu si eceng gondok. Ada. Nah, jadi kalau eceng gondok daunnya itu melengkung seperti ini. Ya. Kalau nggak punya kolam ya sudahlah, yang penting tahu saja lah eceng gondok yang mana lah daunnya kan. Nah ya, itu saja. Kalau daun sirih ini ada di rumah. Nah ini foto. Ya, melengkung daunnya ya. Kalau eceng gondok, itu lain aja. Yang punya kolam foto. Nah, ya supaya tahu. Oh begini bentuk daun eceng gondok ya. Oke. Nah selanjutnya tulang daunnya bagaimana? Berarti ada 4 tipe ya. Saya ulangin. Yang pertama bukan sirip, menyirip. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Oke, yang terakhir. Siapa yang suka makan jagung? Semuanya suka ya. Nah,
Oke, turunkan tangannya, turunkan. Jangan asal suka, tapi harus tahu bentuk daunnya. Nah ya, jadi bentuk daun si padi, ini daunnya, lihat. Daun si padi dan daun si jagung ini bentuknya sejajar. Bentuknya apa sih ya? Perhatikan dong, ya, bentuknya sejajar. Kira-kira sudah paham belum ya? Sudah, coba sebelum saya lanjutkan, Miss panggil lagi deh yang ada di kelas. Siapa ya Miss panggil? Coba si Zaidan. Ayo Zaidan sini. Yuk. Sini. Ini paling gampang sekali pertanyaannya. Ngadep ke depan, nak. Kamu di tengah. Kamu ke arah teman. Oke. Zaidan, coba kamu sebutkan jenis daun berdasarkan tulang daun. Ayo. Ada berapa, nak? Untung kita pelajari tadi ya. Ada 4. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Ya, menjari. Yang ketiga. Kalau Zaidan nggak tahu berarti dia tidak fokus belajar tadi ya. Oke, siapa yang mau bantu temannya? Sebentar Zaidan, sebentar. Nah, Zaidan sebentar dulu. Coba Miss panggil dulu yang anak perempuan, nggak gantian dong. Ini si Wijaya, ada Wijaya, ayo maju sini yuk. Oke, Zaidan didengarkan temannya ya. Sebutkan pembagian daun berdasarkan tulang daun. Ke depan, nak. Ayo, yang pertama. Ya, tadi angkat tangan. Lupa ya. Ayo, yang ingat aja, yang ingat. Ya, sampai depan lupa ya. Oke, kita ganti dulu deh. Ini aja yang depan, anak laki-laki yuk. Cepat titiknya, ayo. Durasi. Ayo, yang pertama. Menirip, yang kedua. Menjari, yang ketiga. Melengkung, yang keempat. Bisa diingat? Oke, yuk sit down. Sekarang Zaidan sama Wijaya coba ulangin. Pembagian tulang daun. Oke, sit down. Oke, disimak ya. Nanti dipanggil lagi deh ya. Oke, selanjutnya. Isinya diletakkan dulu. Oke. Berdasarkan jumlah helainya nih. Ya, kita baca lagi penjelasannya sedikit saja. Kita mau panggil siapa ya? Monifa. Halo Monifa. Ya, boleh baca Monifa ya. Berdasarkan jumlah helainya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Contoh daun tunggal yaitu daun jeruk dan daun mangga dan daun singkong. Adapun contoh daun majemuk antara lain daun kelapa, daun putri malu, dan daun petai Cina. Sudah? Oke, terima kasih ya Monifa. Sekali lagi deh, yang baca itu dipanggil yang ada di kelas ya. Nika, coba yuk maju yuk. Yang semangat belajarnya. Nika, silakan. Iya, terima kasih Mika. Daun majemuk.
dan daun tunggal. Apa daun tunggal? Tunggal. Saya anak tunggal nih. Berarti anak? Iya, satu-satunya. Oke. Tunggal itu berapa, nak? Satu. Berarti dia cuma satu daunnya ya. Oke. Majemuk. Nah, coba lihat. Mau tahu daun majemuk yang mana contohnya? Nih. Suka minum air kelapa? Jangan suka aja, tapi harus tahu bentuk daunnya, ya kan? Nih daun, nih buahnya enak nih, airnya manis. Tahu nggak daunnya? Nah ini daunnya, ya. Jadi, nah perhatikan dulu nak. Ayo perhatikan ya. Jadi daun majemuk itu contohnya adalah daun kelapa, daun putri malu, kemudian daun petai Cina, ya. Jadi, oke. Nah, daun kelapa adalah daun majemuk. Apa itu daun majemuk? Apa itu daun majemuk? Nah, daun majemuk itu adalah daun yang memiliki beberapa helai daun pada tiap tangkainya. Saya ulangin. Daun majemuk adalah daun yang memiliki beberapa helaian daun pada tiap tangkai. Jadi satu tangkai ini nah, banyak sekali helaiannya. Nah, ya, banyak sekali. Tergantung berapa, lihat. Satu tangkai ini helaiannya banyak. Nah, ini adalah daun putri. Nah, jadi ini banyak sekali helaiannya ya pada tiap tangkai daun. Tergantung sih, ada yang 30, ada yang 40 jumlahnya gitu ya, banyak ya. Sama seperti daun petai Cina, lihat. Setiap tangkai banyak sekali helaiannya. Petai Cina tuh yang petai banyak, ini dia petainya gini. Buahnya memanjang, tapi kecil-kecil. Ada sih, pernah nggak lihat? Buahnya memanjang, warna hijau kecil-kecil, buat kecil-kecil, berbaris ya. Nah, oke. Namanya petai Cina. Ini daunnya. Hampir mirip sih sama daunnya, buah-buahnya berbaris kecil. Oke. Daunnya daun majemuk, daun petai Cina, buahnya petai Cina gitu, ya. Nah, bagaimana dengan daun yang tunggal? Kebalikannya kalau daun tunggal. Bentar ya. Kalau dia daun tunggal seperti ini, nah. Kebalikannya. Ini gambar aslinya. Nah, jadi kalau daun tunggal, maksudnya di sini adalah hanya satu tangkai, satu helai daun. Hanya satu tangkai dalam satu helai dalam satu tangkai maksudnya. Satu aja daun. Tiap tangkai satu aja. Tunggal. Satu. Itu daun teratai yang di bawah permukaan air. Ya. Satu tangkai, satu helai. Satu tangkai, satu helai. Itulah si daun teratai. Lebar-lebar daunnya.
Satu tangkai, satu helai. Oke. Oke, bisa dipahami? Oke, saya ulangin ya. Daun majemuk contohnya adalah kemudian daun petai Cina. Nanti pada pertanyaan bisa jawab ya. Daun tunggal, gampang sekali nih daun tunggal. Apa saja? Daun apa nak? Daun teratai. Apa maksud daun tunggal? Satu tangkai hanya satu helai daun saja, begitu ya. Oke, baiklah di halaman selanjutnya yaitu halaman 17. Ya. Halaman 17. Hands, ada hands? Hands, Oliver. Hands, Oliver. Hands, Oliver. Halo. Mikrofonnya dibuka, hands. Mikrofon hands dibuka. Boleh. Yuk. Buka dulu yuk. Hands, Oliver. Bisa dengar suara Miss Hands? Wah, main-main ya. Jangan dulu main-main, nak. Jangan ya, Hands. Iya. Buka mikrofonnya, sayang. Bisa? Bisa, Hands? Oke, gini aja lah. Baiklah, kalau memang nggak mau buka mikrofon, tapi Miss harap Hands tetap tertib ya, fokus ya. Jangan main dengan mainannya dulu. Nanti ya, sayang ya. Belajar dulu ya, Hands. Bisa ya. Coba dijauhkan dulu nak mainannya, jauhkan dulu. Nah, jauhkan dulu. Kamu sentuh aja bukunya nak. Lihat halaman berapa sekarang? Halaman 17 ya. Nikazio saja deh saya panggil Nikazio. Nah, ingat ya Hen? Fokus ya Hen? Oke, thank you. Sekarang Nikazio yang baca. Bunga. Ayo. Bunga. C. Bunga. 1. Bagian-bagian bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan reproduksi bagi sebagian besar tumbuhan. Bunga berasal dari modifikasi daun. Putik akan diserbuki oleh serbuk sari, lalu mengalami pembuahan yang akan menghasilkan biji. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. A. Bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga, yaitu putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. B. Bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi A. Bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga. B. Bunga jantan. Bunga jantan adalah bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan jantan saja. C. Bunga betina. Bunga betina adalah bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan betina saja. Terima kasih, Nikazio. Nah, Nikazio ya, jelas sekali ya untuk baca ya suaranya ya. Mau baca yang di kelas? Mau? Kalau mau harus, wah suaranya seperti Nikazio ya. Tes buka mau baca? Ayo aja. Bunga. Topiknya apa tes buka? Bunga ya. Yuk baca dulu yuk. Oke, sit down. Terima kasih. Seseorang lagi yang mau baca. Itu siapa sebelah Mika? Ayo, Brandon.
Jangan mau kalah dengan tes buka ya. Ayo Brandon boleh, ayo maju. Ya silakan. Terima kasih. Ya, semuanya perhatikan dulu. Seperti siapa yang tadi? Contoh ya, yang baik ya. Aku. Very good. And then, Evelyn coba. Very good. And then, Adelia. Very good. Selanjutnya, sebelah tiganya siapa sebelah beda? Sarah. Very good. Terapi. Tio gimana? Tio very good. Tio. Koi very good. Ya, kita lanjut ya. Nah ini ada gambar apa? Gambar apa ini? Yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar bunga. Perhatikan. Bunga merupakan alat perkembangbiakan. Merupakan alat perkembangbiakan. Nama lainnya reproduksi. Merupakan alat perkembangbiakan. Nama lainnya reproduksi. Alat perkembangbiakan. Reproduksi. Jadi, si bunga ini berasal dari modifikasi daun. Berasal dari modifikasi daun ya, si bunga. Oke, kita lihat bagian-bagian bunga. Harus tahu. Jangan ngertinya cantiknya harum. Cantiknya warna merah, warna putih harum. Tapi nggak tahu bagian bunga itu apa. Oke, bagian-bagian bunga yang pertama sekali kalian tahu adalah dia punya nama putik. Putik. Nah, putik ini coba lihat tanda panah ini. Putik ya. Namanya apa tadi? Oke, si putik ini merupakan alat reproduksi yang betina. Iya, jadi yang di ujung yang seperti apa tanduk-tanduk ini yang warna yellow namanya putik. Putik itu adalah alat reproduksi betina. Coba Miss mau panggil dulu Adelia maju. Tunjuk nak mana bagian putik. Yuk, coba lihat. Dia mau tunjuk bagian putik. Tunjuk. Ini sayang, tunjuk. Nah, ini adalah namanya apa? Dia. Putik itu apa, Nak? Alat reproduksi betina. Nama lainnya putik. Oke, duduk. Sekarang, Miss mau kasih tahu yang namanya benang sari. Iya, yang warna mana ini, Miss? Yang warna orange. Nah, ya. Sisi kanan, sisi kiri. Namanya benang sari. Ada di buku kamu. Nah, ada di buku kamu. Coba lihat ya. Yang warna orange, sisi kanan, sisi kiri. Yang banyak-banyak ini yang warna orange namanya benang sari. Benang sari sebagai alat reproduksi jantan. Ini mau panggil Apridita, maju. Ayo, mana
yang termasuk benang sari. Tunjuk yuk, tunjuk. Yang warna apa, nak? Warna orange namanya apa? Benang sari itu siapa? Alat reproduksi yang perhatikan ya. Halo, perhatikan dulu. Papan tulis ya. Oke, mana yang putih Kak Perdita? Nah, jangan lupa loh. Yang putih itu yang paling ujung yang ada tanduk-tanduknya ya. Yang paling ujung, ingat saja yang paling ujung. Ini adalah putih itu siapa tadi? Saya sebut ya. Kalau yang sisi kanan sisi kiri yang warna orange. Siapa ini ya Pregita? Benang sari. Apa tuh benang sari? Iya, alat reproduksi yang jantan. Sit down please. Nah, selanjutnya ada lagi namanya mahkota. Yang gampang sekali. David, maju tunjuk